lagi dengan pelajaran IPAS. Kali ini kita akan belajar tentang biografi singkat pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Ya. Nah, untuk yang pertama nanti akan kita pelajari mengapa kita mengenal pahlawan itu penting. Nah, jadi pertanyaannya kenapa pahlawan itu penting untuk kita? Ya. Jadi pahlawan itu yang pertama menjadi inspirasi kita, menjadi inspirasi, menjadi motivasi kita, karena kita perjuangan pahlawan menanamkan semangat pantang menyerah dan cinta tanah air. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai luhur. Nah, mereka mengajarkan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, persatuan, dan kegigihan. Oke, nah selanjutnya itu kenapa kita harus paham sejarah? Karena dengan kita memahami sejarah atau biografi tentang pahlawan, kita tahu bagaimana sosoknya, perlawanannya, perjuangannya di negara kita untuk apa? Untuk menjadikan kita sebagai seorang pemimpin yang baik di masa depan nanti. Nah, selanjutnya kenapa kita harus menghargai jasa pahlawan ya? Sebagai generasi penerus kita ini, kita wajib menghargai pengorbanan mereka demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Oke, nah jadi itu ya kenapa kita harus pentingnya mempelajari bagaimana tokoh-tokoh pahlawan ini di kehidupan kita. Nah, kalau misalnya kita lihat di kelas kita, ada nggak tokoh pahlawan di sini? Mana? Itu siapa itu? Yang muncul gitu siapa? Bung Tomo. Nah, Bung Tomo. Ada lagi nggak di sini? Ada. Soekarno juga ada. Jadi ada banyak ya. Gitu. Nah, kemarin kita memperingati hari ini. Nah, itu akan kita pelajari nanti ya, tanggal 21 April. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pahlawan di Indonesia. Nah, jadi pahlawan itu ada 3 ya. Yang paling kalian temui ya, biasanya pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa? Ibu kita, bapak kita, ibu guru, ya, petugas kebersihan, dan apa lagi? Misalnya relawan-relawan bencana kebakaran, bencana alam, ya, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu ada pahlawan nasional yang kita kenal atau kita taruh gambar-gambarnya di sini, misalnya seperti Soekarno, R.A. Kartini, ya kan, Jenderal Sudirman, dan juga Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, siapa yang pernah ke rumah Sultan? Tahu nggak rumahnya di mana? Rumahnya itu di arah Musi 2, ke Musi 2 Tangga Buntung. Arahnya di rumahnya itu Tangga Buntung, itu rumah Sultan di situ. Nah, ada lagi museum. Siapa pernah ke museum? Museum Balaputra Dewa, Museum Sultan Mahmud Badarudin. Ya, nah di situ banyak sekali sejarah-sejarah tentang Kesultanan Palembang. Ya, di situ. Nah, di sini dianya diberi gelar resmi oleh negara karena jasanya yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan atau membangun bangsa kita. Nah, di situ. Nah, selanjutnya itu ada pahlawan revolusi. Ada yang tahu? Tahu. Kenapa? GS30 PKI. Gugur oleh gerakan 30 SPKI. Ya, pada tanggal 30 September, ya, Partai Komunis Indonesia itu menculik jenderal-jenderal kita. Disangkanya jenderal itu seorang kapitalis ya. Karena PKI ini adalah seorang komunis. Ya, apa itu ajaran komunis? Komunis itu seperti kayak negara-negara kayak Soviet, Cina. Ya, itu negara Cekovat ya. Nah, jadi negaranya itu tidak tidak bisa
bersatu, bukan tidak bisa bersatu ya, tetapi dianya tidak bisa dipengaruhi oleh dunia luar. Misalnya kendak-kendak rajanya lah ya, kendak-kendak presidennya kayak gitu. Ya misalnya semua orang itu harus punya partai yang sama. Orang kaya harus dibagi dengan orang miskin, yaitu jadi sama rata. Lambangnya itu palu sama arit. Nah itu sekarang dilarang ya di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, Bapak ingin kalian membayangkan dalam pikiran kalian siapa yang paling berperan atau berjasa di dalam kehidupan kalian. Ya, nanti Bapak tanya, tunjuk orangnya. Ya, sudah dibayangkan? Coba yang dari sini siapa yang mau ke depan, maju ke depan menceritakan siapa yang paling berjasa? Coba, siapa? Ayo Bapak. Coba Bapak. Oke, dengerin teman-temannya. Siapa? Siapa? Saya yang paling berjasa di hidup saya adalah Orang tua. Kenapa? Sebab yang orang itu menjalankan kehidupan yang layak, yang membayari aku sekolah, dan begitu sekolah aku bagus, membuat takdir diri saya, dan membawa santun, lalu yang Nah, dan nanti banyak lagi. Nah, dapat membela kedua orang tuanya dengan cara apa? belajar yang baik, Belajar yang baik. belajar yang baik, bukan sopan santun dan menghafal dan agamanya bagus. Dengan agama yang bagus, doakan kedua orang tua dapat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk. Oke, terima kasih bagus sekali. Sekarang dari sebelah situ siapa? Yuk. Ayo Pak, nenek saya pengalaman Pak. Kenapa? Kan ada punya. Ya, nenek itu pengalaman gue. Kan ada. Coba dari situ. Siapa? Ada kan? Aiswa. Ada tuh, ada Aiswa. Ada ini. Yang biasa. Itu aja. Siapa? Siapa aja? Bisa jadi kakak kita. Bisa jadi siapa? Nenek kita. Dia bisa jadi adik kita. Ya siapa yang paling berjasa? Misalnya yang paling berjasa Pak, nenek Pak. Karena kenapa? Pada saat Pak. Ayo. Nah, siapa yang paling berjasa? Guru. Kenapa? Mendidik siswanya dengan baik. Jadi paham, yang belum bisa baca jadi bisa baca, yang belum berhitung jadi bisa berhitung. Ya, oke, ada lagi yang belum berjasa di kehidupan kita? Nggak ada. Oke, silakan duduk. Oke, jadi ada banyak. Nah, jadi pahlawan yang teman-teman sebutin tadi itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ya. Artinya pahlawan itu dia tidak tidak tertanam atau tidak tertempel di dinding-dinding rumah kalian, tertempel di museum, tetapi dianya sangat berjasa di kehidupan kita. Oke, selanjutnya apa? Nah, yang pertama itu ada Sultan Mahmud Badarudin II. Ini orangnya. Ya. Ini duit 2.000. Oh, 10.000 bukan 2.000. Ya. Nah, dia ini lahir di Palembang pada tahun 1767 Masehi ya. Perannya itu sebagai Sultan Palembang yang gigih memimpin perlawanan terhadap penjajah Inggris dan Belanda. Oke, nah ini ya perjuangannya. Ya, jadi menjadi Muslim menjadi Inggris. Nah, kepahlawanannya dia dengan keberanian dan strategi militernya patut dijunjung dalam pertahanan kedaulatan Palembang. Jadi ya ini adalah kalau zaman dulu itu presidennya Palembang ya, Palembang. Nah tapi dalam hidup akhir hidupnya dia tidak diingat oleh Belanda di daerah Ternate, Sulawesi.
dan wafat di sana pada tahun 1852. Nah dia ini dianggap atau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Oke, selanjutnya ada pahlawan apa lagi? Nah, mereka itu Ki Hajar Dewantara, dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Kenapa dianya dikatakan dengan Bapak Pendidikan Nasional? Karena dianya lah yang menciptakan akar dari pendidikan Indonesia, ya. Jadi dianya itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman, ya katanya. Jadi anak-anak didik itu tidak boleh dikekang dalam pembelajaran, ya. Biarkan dianya berinovasi sendiri, biarkan dianya berkembang. Misalnya Aiswa suka nyanyi, ya. Sudah siapa lagi? Adel suka melukis misalnya, ya kan? Suka gambar. Biarkan, jangan kita mentang-mentang saya sepak bola, anak saya akan pemain bola juga, jangan, ya. Jadi biarkan dianya berkembang, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi Program Pendidikan Nasional Indonesia yang mendirikan taman siswa, sekolahnya ada sampai sekarang. Nah ini nama aslinya yaitu Raden Mas Toswardi Sosjaningrat. Ini panjang namanya. Ini orang apa ya dia? Jawa. Orang Jawa, lahir di Jogja. Sampai yang katanya kan mas-mas ya gitu ya. Dia meninggal. Nah ini nih dianya. Nah dia ini terkenal dengan semboyan Ing Ngasa Sungkulada, Ing Madia Bangun Kasa, Tuturi Handayani. Kalian pasti pernah dengar Tuturi Handayani? Tidak. Nah, enggak? Di rapor di topi kalian ada lambangnya itu ya. Sudah itu di mana? Biasanya ada di lambang baju. Kalau misalnya kita di negeri ya, ada lambang baju itu namanya Tuturi Handayani, sampai sekarang dipakai. Nah itu dia ini. Jadi pahlawan ini dianya mendedikasikan hidupnya adalah kemajuan pendidikan Indonesia. Jadi pendidikan Indonesia itu berakal, atau kita kembalikan lagi dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara ini. Nah sekarang ini ada namanya sekolah merdeka atau sekolah belajar, ya, sekolah penggerak. Nah itu asalnya dari si Ki Hajar Dewantara ini. Nah selanjutnya yaitu Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Siapa? Insinyur Soekarno. Nah dia inilah yang pertama kali memerdekakan atau memisahkan penjajahan di Indonesia ini melawan Jepang dan Belanda. Ini bapaknya ini. Nah jadi yang tadi itu dalam soal pendidikan, sekarang dalam soal kemerdekaan, ya. Nah ini selanjutnya ada yang kemarin yang kita peringati, yaitu ada Kartini, Raden Ajeng atau Rahayu. Nah dianya itu lahir pada 21 April kemarin ya, 1879. Jadi kelompok emansipasi wanita. Jadi pada zaman dulu wanita itu tidak boleh sekolah, susah sekolahnya, tidak boleh berpendidikan tinggi, ya, tidak boleh bekerja di kantor. Ya, jadi wanita itu hanya bisa di rumah, jadi pembantu. Gitu. Jadi dia nilai. Terima kasihlah kepada era Kartini. Kalian sekarang bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi artis, bisa jadi pemain bola dan sebagainya. Ya, jadi dia yang paling berjasa. Ya, jadi kesetaraan gender namanya dalam dunia pendidikan. Jadi tidak yang kuliah tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga bisa
sekolah, kuliah, ya, sampai menjadi insinyur misalnya seperti itu. Nah, ini nih, ya. Ini dianya, ya, perjuangannya melalui surat-surat pada sahabat-sahabatnya di Belanda. Kali ini mengungkapkan pemikiran-pemikirannya tentang pentingnya pendidikan dan kemajuan bagi wanita Indonesia. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya Pangeran Diponegoro. Pangeran ya. Ini. Jadi ini seperti pejuang sejati ya. Ini. Dia lahir pada 11 November 1785. Nah, ini terkenal di pemimpin perang Jawa atau perang Diponegoro. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengusir para penjajah ini, ya, penjajahan di tanah Jawa. Nah, oke, selanjutnya ada ini. Oke, nah selanjutnya kita ice breaking dulu. Selanjutnya silakan berdiri semua. Oke, berdiri. Peraturannya satu. Nah, bahkan dibagikan ke belakang. Oke. Di situ ada temanya pahlawan nasional. Nah, di situ kita metodenya menggambar manual di kertas. Tujuannya itu untuk mengenal tokoh pahlawan yang mengekspresikan melalui gambar. Oke, silakan kalian tulis nama kalian, kelas dan tanggal hari ini. Oke, silakan dibaca petunjuknya. Pilih salah satu tokoh pahlawan. Buatlah gambar tokoh pahlawan tersebut di kertas yang disediakan. Tambahkan nama pahlawan dan alasan mengapa kamu memilihnya. Ya. Nah,
si pahlawannya, nama pahlawan siapa, asal daerahnya di mana, dan perjuangan atau pengorbanannya. Oke. Harus pahlawan nasional. Boleh terserah. Pak. Harus pahlawan nasional. Harus pahlawan nasional. Bisa. Emang nggak ada mukanya. Pangeran Diponegoro bisa. Nah, di bapak juga nggak ada mukanya di sini. Oke, silakan gambar di sini. Ya, silakan gambar di sini. Apa? Suka mulu. Nah, selanjutnya kalau sudah gambar, kalian isi di sini apa yang kamu rasakan saat menggambar pahlawan ini. Ya, menurut kamu mengapa penting mengenal tokoh pahlawan? Ya, gitu. Sultan Mahmud Badarudin juga boleh. Oke, diwarnain dan backgroundnya itu apapun, misalnya dari daerah si pahlawan itu, misalnya Sultan Mahmud Badarudin itu daerahnya Palembang, silakan misalnya gambar Ampera, misalnya kan, gambar apa lagi, gambar benteng Kutha Besar. Pak, kalau Pangeran Diponegoro bisa kan? Pangeran Diponegoro bisa. Kita sedikit lagi. Apa? Namanya? Ini namanya siapa? Pangeran Diponegoro. Ini Imam Bonjol. Ini siapa? Ini Cutnya Ini siapa? Nah, kita kenal ini. Pak, lihat Pak. Pangeran Diponegoro. Ini Sultan Mahmud. Bukan Sultan Mahmud ini. Yang mana? Yang B. Ini dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Namanya. Ayam. Iya, ayam jantan dari timur. Coba kita cari siapa itu ayam jantan dari timur. Pak. Coba. Ya Pak. Ini arah mau ke Tabaluga, ke Armusinang, sebelum Musinang. Di Surau. Di Surau. Hah? Bapak. Iya kayaknya bapak kurang tahu ya. Itu Surau. Aku tinggal di situ kan pernah. Ada di situ rumah Sultan namanya. Ini bukan pemiliknya. Itu Sultan Mahmud Badarudin. Yang Hasanuddin tadi yang katanya ayam jantan dari timur. Kita sampai di berapa ini istirahat tur? Sampai jam 11 lewat 50 ya, 11:50. Oke, sekarang teman-teman silakan dikumpulkan tugasnya. Nanti kan di ini lagi. Oke, silakan satu orang diambil dikumpulkan temannya. Oke, silakan diambil. Ya, kumpulkan ke depan. Nah, bapak minta tolong. Namanya diambil.
selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.